Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang pengemudi truk tewas akibat terjepit di kabin saat truknya celaka di Jalan Sumatera Lintas Tengah. Seorang brimob asal Lampung Selatan gugur akibat diserang kelompok kriminal bersenjata di Papua. Aduh Barca. Buaya guys, buaya tuh. 3 ekor buaya muncul bersamaan di perairan Teluk Bandar Lampung meresahkan warga dan nelayan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Jumat siang. Evakuasi pengemudi truk yang tewas akibat terjepit kabin berlangsung lama dan melibatkan alat berat. Kabin truk dibuka paksa alat berat saat pengambilan jenazah korban. Pengemudi truk yang tewas bernama Rianto alias Kenton, warga Kota Bumi, Lampung Utara. Truk muatan pakan ayam yang dikemudikannya terperosok ke semak belukar akibat gagal menyalip truk. Saat kejadian, truk tanpa kondektur ini berada di urutan paling belakang saat berkonvoi dengan 2 truk lainnya dari arah Bandar Lampung menuju Lampung Utara. Apa dia? Bawa pakan ayam dari Java Kompet. Tadi kompoi ya? Kompoi bertiga saya sama dia. Enggak, dia ngantuk apa gimana? Ya kronologinya ya itu tadi. Kita orang di depan berdua, dia terakhiran kan ada mobil Puso. Kita berdua ngambil, dia sendiri belum. Nikung ya? Dapat. Nah dia nggak dapet. Oh nah, gitu. Itu nggak kelihatan lagi. Lepas kendali, ada lawan, buang ke kiri masuk ke dalam kali. Supir dalam keadaan meninggal dunia, tidak ada penumpang, jadi laka-laka tunggal, tidak ada korban lain kecuali si supir itu sendiri. Dari arah mana Dan? Mobil ini arahnya dari Bandar Lampung menuju arah Kota Bumi. Sulitnya mengevakuasi jenazah Haryanto menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah hingga lebih dari 1 jam. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Penyebab kebakaran di Pasar Natar, Lampung Selatan hingga Minggu siang masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran 2 toko yang bersebelahan di Pasar Natar itu terjadi pada Kamis lalu. Kobaran api cepat membesar, membakar gudang sepatu dan makanan ringan. Kebakaran menyebabkan kepanikan pedagang dan warga. Api tidak menjalar ke toko lain karena petugas damkar cepat datang. Pemadaman api lancar karena lokasinya di pinggir jalan lintas Sumatera sehingga memudahkan petugas bekerja. Menurut saksi, kebakaran berasal dari ruangan lantai 2 yang difungsikan sebagai gudang toko sepatu. Kebakaran diketahui setelah api besar yang disertai kepulan asap tebal. Kalau mulanya kelihatan asapnya ada di bawah, ya. Terus itu dibantu dengan anggota satpamnya sama parkirnya. Tahu apinya udah besar di atas kelihatan. Oh lantai 2 ya? Iya, di bagian lantai atas 2. itu. Itu Ya. apinya sumber dari mana tuh? Itu kita kurang tahu sumbernya dari mana. Tapi apinya memang berasal dari atas. Besar dari atas. Ya. Memang gudang atau apa di atas? Gudang itu. Itu toko apa? Stok barang, toko sepatu. Toko sepatu. Kami belum tahu penyebab kebakaran tersebut disebabkan oleh apa, dan korban, kalaupun ada korban mudah-mudahan tidak ada korban. Sementara sampai saat ini kami masih melakukan pemadaman. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai seratusan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan.
Buron selama 1 bulan, 2 pembunuh Saiful Anwar, pria bertato di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, diringkus polisi. Tersangka bernama Depri, 21 tahun, dan Ferdiansah, 20 tahun. Keduanya warga Kelurahan Sukaraja yang ditangkap di tempat persembunyiannya di Pandeglang, Banten. Kedua tersangka dan korban tinggal bertetangga. Pembunuhan dilatar belakangi dendam Depri dan Ferdiansah yang menuduh Saiful Anwar mencuri ponsel mereka. Saiful Anwar tewas di pinggir jalan akibat dikeroyok tersangka menggunakan senjata tajam. Kita mengetahui pelaku utama yang berperan yang melakukan penyekaman kepada korban. Kita amankan di Pandeglang, di salah satu tempat yang pondok pesantren Al-Qur'an. Di sana bekerjasama dengan Polsek Cimanuk dan bersama pimpinan Kamtimas dan pondok pesantren. Akhirnya kita berhasil menangkap pelaku. Nikah berapa kali kamu ditangkap pelaku? 6 kali. Terakhir kamu yang di pelipis mata ya? Saya. Kamu pelipis mata? Dia yang nusuk badan. Yang nusuk badan. Berarti kamu serang 2 kali ya? 2 orang. Jadi 2 pisau. Kamu motifnya apa? Sebenarnya apa? Dendam. Membantu kawan saya, Pak. Hah? Saya cuma membantu kawan. Membantu kawan. Kamu apa motifmu ngajak dia untuk melakukan itu? HP. Nagih HP. Ya, karena HP-nya diambil map. Ya. Pembunuhan itu terjadi pada akhir Oktober lalu. Seorang tersangka bernama Dodi Frandika ditangkap lebih awal, sepekan setelah membunuh Saiful Anwar. Polisi menyita barang bukti pisau dan pakaian korban. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Udah mengerti ya? Kalau dari ini ya sih. Jenazah Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo Jumat dini hari tiba di Makobrimob Polda Lampung di Bandar Lampung. Kedatangan jenazah disambut Kapolda Lampung Irjen Ahmad Wiyagus dan kemudian diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Gilang Aji Prasetyo. Jenazah Bribtu Gilang dimakamkan di kampung halamannya di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau, Mataram, Lampung Selatan. Pemakaman dilakukan secara kedinasan Polri. Bribtu Gilang adalah personil Brimob Polda Lampung yang gugur akibat diserang kelompok separatis KKB Papua pada hari Rabu lalu. Bribtu Gilang menjalankan tugas operasi damai Kartens di Papua. Mobil yang ditumpangi rombongan Bribtu Gilang ditembaki KKB saat melintasi jembatan di Kabupaten Yahukimo, Papua. Gilang Aji Prasetyo yang telah gugur dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi panggilan tugas negara, yaitu melaksanakan tugas operasi Damai Kartens kedua tahun 2022 di wilayah Papua. Almarhum meninggal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 16.15. Dia itu pernah nyampaikan memang waktu itu sempat diulur-ulur ya, kemudian pernah nyampaikan kemungkinan besar nanti akhir Desember dia selesai di tanggal 30-an lah, artinya akhir Desember awal Januari dia pulang ke Lampung, dia selesai tugasnya. Pihak keluarga mengikhlaskan kepergian Gilang Aji Prasetyo berusia 32 tahun yang gugur saat bertugas. Untuk menghormati dan mengenang jasanya, Gilang Aji Prasetyo mendapat penghargaan dari Polri dengan menaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat Bribda ke Bribtu Anumerta. Robi Laste dan Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan.